Bagaimana hukumnya ziarah kubur di hari raya Idul Fitri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat, habis salaman di rumah, pergi ke kubur. Apa hukum orang pergi kubur Idul Fitri ini? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Silakan ziarah ke kubur. Silakan ziarah. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Dan waktunya unlimited, tak ada batasan khusus tertentu kapan, pagi, siang, malam, hari raya, hari Jumat. Ziarah kubur. Tujuan dari ziarah kubur itu adalah satu, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, turmi'ul ain, meneteskan air mata. Banyak-banyak ingat mati dengan berziarah kubur. Oleh sebab itu maka fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar, boleh hukumnya ziarah kubur pada hari raya. Silakan baca buku 30 fatwa seputar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Takbiran tuh yang dicontohkan Rasulullah tuh bagaimana tuh malam takbiran tuh Ustaz? Kita bertakbir dalam setiap posisi, kondisi tanpa melihat waktu. Dari mulai maghrib ya, dari mulai habis sholat maghrib Ustaz. Dari mulai dua pendapat. Pendapat yang pertama, begitu masuk malam. Karena hitungan satu Syawalnya itu adalah ketika tenggelam matahari sore Sabtu 30 Ramadan, terbit masuk malam, dihitung malamnya duluan. Disitulah kita mulai bertakbir, mengganggukan Allah. Biasanya kita dari setelah selesai sholat. Sampailah pagi. Kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, selesailah masa bertakbir mengagungkan. Jadi selesainya pada waktu khatib naik mimbar ya. Gimana tentang salam-salaman, minta maaf. Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya Ustaz? Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita. Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilapan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh, yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh, tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat. Nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam. Kata Abu Hurairah, suci. Bagi semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi, kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Pak Ustadz, saya ingin nanya, mungkin pertanyaan saya emang agak bodoh. Salahkah jika seorang anak
lebih cinta kepada ibunya daripada Allah. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada orang tuanya sendiri, wan nasi ajmain, semua manusia ini. Maka engkau mesti lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Rasul, bagaimana dengan kepada Allah? Oleh sebab itu kita mesti lebih cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, pasti cinta kepada ibu, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita zakat fitrah ke orangnya langsung, ambil beras, langsung serahkan, gimana? Memang begitulah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ambil gandum, langsung serahkan zakat fitrah. Sekarang kalau kita lakukan begitu gimana? Akan ada orang yang kaya banyak dapat beras, tapi ada yang tidak dapat sama sekali. Oleh sebab itu maka dibayarkan ke amil di masjid. Amil berkoordinasi dengan RT RW, masyarakat lingkungan sekitar, maka dibagilah jatah, ini dapat sekian, pemerataan masyarakat. Tapi kalau ada yang menyerahkan langsung ke fakir miskin, sah. Wallahu a'lam. Katanya orang, maaf, non muslim tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang itu sedekah ke Palestina seperti Cristiano Ronaldo, apakah dia tidak akan masuk surga? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang non-muslim kalau dia berbuat baik, maka Allah langsung balas di dunia. Cuma saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah, kaya raya, mewah hidupnya, langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dibalas Allah. Sehatkan Allah badannya, dilapangkan Allah rezekinya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Kalau kita sayang, maka kita ajarkan untuk bersyahadat supaya selamat dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Saya mau tanya, kalau sholat subuh baca doa kunutnya cuman sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sholat subuhnya udah enggak ya Pak Ustaz? Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab yang kedua Maliki, mazhab yang ketiga Syafi'i, mazhab yang keempat Hambali. Yang pakai kunut subuh ini adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Nah, saudariku yang bertanya ini berarti ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'azzu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, sampai ujung. Andai tidak hafal, maka doa itu sudah disebut dengan kunut. Kunut artinya tegak berdiri. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang tegak berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling bagus, afdalnya dihafal. Andai tidak, maka doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.